Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita kembali dimudahkan untuk bisa bertemu dalam pembelajaran muamalatul hukam, ya, tata cara bagaimana kita bermuamalah dengan para penguasa kaum muslimin, yang semoga dari pertemuan demi pertemuan ini menambahkan keilmuan kita dan juga pengetahuan kita akan sikap seorang muslim yang sebenarnya di dalam bermuamalah kepada penguasa atau ulil amri. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman Al-Iman TV dan juga pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan siang yang baik ini kita akan masuk pada bahasan dalil-dalil syar'i yang melandasi wajibnya untuk bersabar di atas kezaliman penguasa kaum muslimin ulil amri yang merupakan orang yang fasik dan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Dan ini adalah bagian yang kedua dari bagian bahasan atau fasal bahasan wujubus sabri ala zulmi wulatil umur, wajibnya bersabar di atas kezaliman para ulil amri. Asy-Syaikh Dr. Al-Muallif, penulis buku Muamalatul Hukam, mengatakan rahimahullahu ta'ala, وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم أسوق طرفا منها. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sungguh telah datang hadis-hadis yang banyak dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang memerintahkan untuk bersabar di atas kezaliman penguasa, di atas kekerasan pemimpin kaum muslimin. Asuqu tarafan minha, dan di sini saya akan membawakan sebagian dari hadis-hadis tersebut. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama, ya, dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Di antara dalil dalam masalah ini, ya, hadis yang pertama adalah sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan juga al-Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mitatun jahiliyatun." Ya, famitatun jahiliyatun.
Artinya barang siapa yang melihat sesuatu yang ia benci yang dilakukan oleh pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar. Fal yasbir, hendaknya dia bersabar. Pada potongan ini, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menunjukkan kepada kita sebuah sikap yang harus diambil oleh seorang muslim. Tatkala manakala mendapati pemimpinnya adalah pemimpin yang melakukan kemungkaran, kezaliman, dan berbagai macam perkara yang menyimpang dalam agama. Siapapun di antara kalian yang mendapati pemimpinnya melakukan satu tindakan, satu putusan, satu kebijakan, yang mana itu merupakan perkara yang makruh, yang kalian benci, karena perkara tersebut adalah kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, merugikan kaum muslimin. Ya, apa kata Nabi? Apakah kita diberikan solusi untuk mengambil alih tampuk kekuasaannya? Apakah kita diperintah oleh Nabi untuk melengsarkan dan mengkudetanya? Ataukah kita diperintahkan oleh Nabi untuk ramai-ramai mengadakan unjuk rasa di dalam perkara tersebut? Tidak. Tapi Nabi mengatakan fal yasbir, maka hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar. Ya, bersabar dari apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kebijakan, putusan ataukah sikap dari penguasa tersebut yang merugikan kaum muslimin. Walaupun itu adalah perkara yang mungkar, walaupun itu termasuk perkara maksiat, maka kita hendaknya bersabar. Dalam artian, tidak boleh bagi kita mengambil alih tampuk kekuasaannya. Tidak boleh bagi kita untuk mengkudeta kekuasaannya. Tidak boleh bagi kita untuk menggerakkan massa unjuk rasa dalam rangka melengsarkan pemimpin kita. Tidak boleh. Fal yasbir, hendaknya dia bersabar. Kemudian kata Nabi, فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ, sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin, al-jamaah, disebut al-jamaah karena kaum muslimin bersatu di atas satu ulil amri, berada di atas satu komando kepemimpinan. Orang yang dia itu menyempal, dan dia itu menyelisihi dari persatuannya kaum muslimin, shibran, walau itu hanya sejengkal saja, famat, kemudian orang itu meninggal dunia. Apa hukumnya? Famitatun jahiliyatun, maka kematian dia itu adalah kematian ala jahiliyah. Kenapa dikatakan kematian ala jahiliyah? Karena di masa jahiliyah dahulu itu mereka tidak mengenal adanya kepemimpinan yang diangkat sebagai pemimpin mereka di dalam urusan kehidupannya. Orang-orang jahiliyah lebih cenderung bebas, merdeka, hidup tanpa pemimpin. Kalau seandainya itu ada, hanya cukup pada pemimpin kabilah saja. Tidak pemimpin yang bisa menyatukan seluruh bangsa Arab, tidak. Ya, makanya tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah Islam ini, beliau mengajarkan bagaimana kepemimpinan, bagaimana menjadi seorang pemimpin dan di dalam mengatur kaum muslimin berada di bawah satu komando. Nah, perangai jahiliyah ini itu sangat tercela karena tidak ada satupun perkara jahiliyah melainkan itu pasti bertentangan dengan agama Islam. Islam mengajarkan kepemimpinan. Jahiliyah
tidak sama sekali mengajarkan kepemimpinan. Islam mengajarkan tauhid kepada Allah. Jahiliyah mengajarkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan untuk beriman kepada nabi, kepada rasul. Jahiliyah mengajarkan untuk mengingkari nabi dan rasul tersebut. Segala macam perkara jahiliyah itu pasti bertolak belakang dengan ajaran Islam. Kemudian pada riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya, dikatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih." Siapa saja yang dia itu membenci dari pemimpinnya syai'an, pada perkara sesuatu, ya, pada perkara tertentu. Nah, kebencian seorang mukmin itu tentu, ya, dibangun mengingat kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin. Karena seorang mukmin dia itu berusaha untuk berjalan di atas keridhaan Allah, di atas perkara-perkara yang ma'ruf. Dan tatkala seorang pemimpin melakukan satu tindak yang bertentangan dengan Islam, satu perbuatan yang termasuk mungkarat, maka jelas seorang mukmin pasti dia membenci perkara tersebut. Nah, apabila ada seorang mukmin ini, dia mendapati adanya kemungkaran, adanya satu perkara yang dilakukan oleh pemimpinnya dan dia membencinya, maka kata Nabi, fal yasbir, hendaknya dia itu bersabar di atas kemungkaran yang telah dilakukan oleh pemimpin, bersabar atas kezaliman yang diberikan kepada pemimpinnya. فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا. Maka sesungguhnya tidak ada seorang pun dari manusia ini, tatkala dia keluar dari kekuasaan, dari kepemerintahan ulil amri, walaupun itu sejengkal, فَمَاتَ عَلَيْهِ, lantas dia meninggal dunia, ya, di atas pesempalannya atau di atas perpecahannya dia dari persatuan kaum muslimin, illa mata mitatan jahiliyah, melainkan orang ini mati, ya, dalam kondisi kematian ala jahiliyah. Riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan satu solusi dari perkara yang nantinya dihadapi oleh umat ini. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh kaum muslimin tatkala mendapati penguasanya melakukan kemungkaran, melakukan kezaliman dan berbagai macam perkara yang dibenci oleh kaum mukminin. Solusinya adalah mereka bersabar. Bersabar menjaga sumpah setianya kepada ulil amri, menjaga baiatnya. Dia bersabar atas apa yang menimpa dari ujian kezaliman tersebut, demi menjaga kemaslahatan kaum muslimin, persatuan mereka, menjaga darah mereka, kehormatan mereka, ya, sampai Allah datangkan al-makhraj, jalan keluar yang terbaik dengan mengganti pemimpin itu dengan yang jauh lebih baik. Kemudian dinukilkan pula ucapan Ibnu Abi Jamrah, al-muradu bil mufaraqah, ya, yang dimaksudkan dari kata al-mufaraqah, ya, seperti sabda Nabi tadi, fa innahum man faraqal jamaah, maka sesungguhnya barang siapa yang menyelisihi jamaah, dia menyendiri dari jamaah kaum muslimin. Yang dimaksudkan dengan al-mufaraqah ini adalah as-sa'yu fi halli aqdil bai'ati allati hasalat lidzalika al-amir, yaitu usaha untuk melepas baiat sumpah setia yang menjadi haknya pemimpin. Ketika pemimpin sudah dipilih dan kaum muslimin sepakat atas terpilihnya pemimpin tersebut,
maka kaum muslimin diwajibkan untuk memberikan sumpah setia, baiat kepada pemimpinnya, mendengar, taat, ya kan? Kemudian membantu pemimpinnya, mendoakan pemimpinnya kebaikan, dan seterusnya dari poin-poin sumpah setianya kaum muslimin kepada pemimpinnya. Nah, mufaraqah, ya, menyelisihi pemimpin atau kaum muslimin secara umum itu merupakan satu usaha, ya, yang dimaksudkan untuk melepaskan diri dan membatalkan dari sumpah setia, yaitu baiat yang sudah diberikan kepada pemimpin. Walau bi'atna syai', walaupun usaha yang ia lakukan itu termasuk usaha yang paling remeh. Namun jika tujuannya itu adalah untuk melepas, ya, ikatan sumpah setia pada dirinya kepada pemimpinnya, maka ini termasuk al-mufaraqah. Faraqal jamaah. Dia memisahkan diri dari kaum muslimin dalam persatuannya. Fakanna anha bimiqdari shibri. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan kata kiasan dari bentuk penyelisihannya seorang dari kaum muslimin dengan kadar sejengkal, ya. Artinya, jika ada seorang muslim, walaupun sejengkal saja dia berusaha untuk memisahkan diri dari kaum muslimin dengan membatalkan atau menarik kembali sumpah setia yang diberikan kepada ulil amri, ya, walaupun sejengkal saja, maka ancamannya dia ketika mati, dia mati dalam keadaan mitah jahiliyah, yaitu mati secara jahiliyah. Artinya mati secara jahiliyah adalah dia berdosa atas perbuatannya tersebut. Dia berdosa. Li'anna al-akhdha fi dhalika ya'ulu ila safki ad-dima'i bighairi haqqin. Karena tatkala seorang itu berusaha melepaskan diri dari kepemerintahan kaum muslimin, ya, maka ini akan berujung kepada pertumpahan darah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ketika seorang, ya, dia sudah keluar, tidak mau kembali taat kepada pemimpinnya, tidak mau mendengar kepada pemimpinnya, sehingga dia memisahkan diri jamaah kaum muslimin, dan kebanyakan yang terjadi, dia mulai menggembosi massa untuk menjadi pengikutnya, yang kemudian nantinya dia akan menikam dari belakang, ya, dari kepemerintahan yang sah. Maka gambaran ini akan memunculkan satu pandangan, yakni akan terjadi peperangan sesama kaum muslimin dan akan terjadi pertumpahan darah di antara mereka, antara penguasa ulil amri dengan mereka para pemberontak, antara penguasa ulil amri kaum muslimin dengan mereka para orang-orang yang suka unjuk rasa, unjuk massa untuk mengambil alih tampuk kekuasaannya. Kemudian wal muradu bil mitatil jahiliyah, sedangkan yang dimaksud dari makna mitah jahiliyah yaitu kematian ala jahiliyah, ay halatul mauti kamauti ahlil jahiliyati ala dhalal, yaitu keadaan mati dia itu seperti kematiannya ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah yang mana mereka meninggal dunia di atas kesesatan. Orang jahiliyah, ya, tatkala dia tidak mau menerima risalah Islam sampai dia meninggal dunia, berarti dia berada di atas kesesatan yang nyata. Karena kebenaran sudah ada dan dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Namun mereka orang-orang yang kufur,
ya di masa jahiliyah itu lebih cenderung mengutamakan ajaran nenek moyangnya daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari situ dihukumi mereka meninggal di atas dhalal, ya di atas kesesatan. Yaitu apa? Walaysa lahu imamun muta'un. Yang mana masyarakat jahiliyah dalam kaitannya tentang kepemimpinan, ya, mereka tidak punya satu pemimpin yang ditaati. Ya, mereka lebih suka merdeka dan bebas. Makanya tidak heran kita menjumpai banyak peperangan-peperangan antar kabilah, ya, antar suku, ya, dan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Karena ini merupakan salah satu faktor karena mereka tidak mengenal adanya pemimpin. Nah, orang-orang jahiliyah tidak meyakini, tidak mengakui, dan tidak mau adanya seorang pemimpin yang ditaati oleh semua masyarakat. Nah, kesesatan inilah, ya, yang mereka masyarakat jahiliyah berada. Nah, orang yang kondisi dia terkait dengan muamalah kepada pemimpinnya, dia lebih cenderung memisahkan diri, melepaskan sumpah setianya, membatalkan baiatnya, sampai dia meninggal dunia, berarti kondisi matinya sama dengan kondisi matinya masyarakat jahiliyah yang tidak mau patuh dan tunduk kepada pemimpinnya. Li'annahum kanu la ya'rifuna dzalik. Ya, karena orang-orang jahiliyah pada waktu itu mereka tidak mengenal adanya kepemimpinan sama sekali. Walaisal murad annahu yamutu kafiran. Nah, bukanlah yang dimaksud dari sabda Nabi famata mitatan jahiliyah atau mitatun jahiliyah itu adalah orang ketika mati ala jahiliyah itu berarti dia mati di atas kekufuran. Bukan itu maksudnya. Ya, bal yamutu 'asiyan. Bahkan orang yang seperti ini, orang yang menyempal dari kaum muslimin, orang yang dia tidak mau melanjutkan menunaikan baiat dan sumpah setianya kepada pemimpin, bahkan lebih cenderung untuk menyelisih pemimpinnya, maka ya tatkala dia mati dalam kondisi berdosa. Ya. Itu maksudnya mata mitatan jahiliyah. Nah, inti dari dalil yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adanya perintah untuk bersabar dari perbuatan pemimpin kaum muslimin yang notabene itu merupakan kemungkaran atau perkara yang kita benci, yang meliputi adanya kezaliman, kemudian juga kewenang-wenangan, ya, semena-mena, kemudian juga terlebih, ya, apa yang menjadi perampasan hak kaum muslimin diambil semuanya oleh mereka. Perintah untuk bersabar dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, dengan bersabar ini itu akan bisa meminimalisasi adanya mudarat, yakni pertumpahan darah kaum muslimin, terjaganya harga diri mereka, dan juga apa yang menjadi maslahat yang termasuk ad-daruratul khams, ya, 5 perkara yang menjadi prioritas ditegakkannya agama Islam ini. Kemudian yang ketiga, ancaman, ya, bagi siapapun yang berusaha untuk menyempal dari jamaah kaum muslimin, maka ancaman tersebut adalah dia berdosa dalam kondisi meninggal dunia tanpa menunaikan baiat yang diberikan kepada pemimpin kaum muslimin. Berikutnya dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas Alu Abdul Karim rahimahullahu taala adalah sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya pula, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innaha
satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Artinya, innaha satakunu ba'di atharah. Sesungguhnya nanti akan ada sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang suka merampas harta kaum muslimin. Wa umurun tunkirunaha, dan akan ada pula perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Karena perkara itu adalah perkara yang mungkar, yang menyelisihi syariat, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun hal itu dilakukan oleh para pemimpin, dan kita kaum muslimin pasti mengingkarinya. Nah, kondisi seperti ini itu akan terjadi, kata Nabi. Ya, kaum muslimin akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang mereka mementingkan urusan pribadinya daripada rakyatnya, dan juga suka merampas harta rakyatnya, ya, atau sampai pada taraf memeras rakyatnya. Dan banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka, para pemimpin, yang merupakan perkara mungkar, yang kita ingkari semua. Satu masalah besar, ya, yang nanti akan dihadapi oleh kaum muslimin di saat Nabi masih ada. Jauh-jauh hari udah disampaikan bahwasannya ini akan terjadi. Dan betul, ya, kita bisa merasakan, kita bisa menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi itu terjadi. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna? Apa yang engkau perintahkan kepada kami tatkala kita mendapati kondisi yang seperti ini? Ya, kita tidak punya pemimpin kecuali pemimpin yang zalim, suka mengambil harta kita, merampas harta kita, ya kan? Kemudian juga dia banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran agama. Apa yang harus kita lakukan? Apa kata Nabi? Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Kalian itu tetap harus menunaikan, ya, kewajiban-kewajiban kalian sebagai seorang rakyat kepada pemimpinnya, yang mana, ya, bagi setiap pemimpin dia itu punya hak pada pundak kalian. Maka ini harus kalian tunaikan, kata Nabi. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan kamu meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Jika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, maka kita rakyat tetap diperintah untuk mendengar, untuk mentaat, ya, pemimpin itu pada perkara yang ma'ruf, dan kita berikan hak mereka. Ya, karena mereka punya hak dan itu adalah kewajiban kita. Lantas bagaimana dengan hak kita sebagai seorang rakyat? Padahal pemimpinnya adalah pemimpin yang suka merampas harta kita. Pemimpin yang dia itu merebut, ya, harta kita. Maka kata Nabi, wa tas'alullah, kamu cukup minta kepada Allah alladzi lakum, yaitu apa yang menjadi hak kalian. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, wa qad arsyadahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-halah wa istitharul umara'i bil amwal wa idharihim lil mukhalafati syar'iyyah. Sungguh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah menunjukkan, ya, akan kondisi demikian, yaitu bagaimana para pemimpin itu mereka merampas harta-harta kaum muslimin, ya kan? Kemudian juga mereka melakukan berbagai macam kemungkaran yang dengan terang dan jelasnya menyelisihi syariat Islam. Yang ditunjukkan oleh Nabi, yang diarahkan oleh Nabi, yang harus kita ambil adalah ilal maslakis salim wal muamalatil hasanah, yaitu kita hendaknya berada di jalan yang lurus dan bermuamalah dengan cara yang baik.
allati yabra'u sahibuhu minal wuqu'i fil itsmi. Yang mana muamalah yang baik ini dan juga selalu istiqamah di atas jalan yang benar, jalan keselamatan, maka hendaknya hal ini dia lakukan, ya, sampai dia tidak terjatuh dalam dosa, ya, pembangkangan kepada pemimpin kaum muslimin atau pengingkaran akan baiat pemimpin yang dipilihnya. Wa hiya i'ta'ul umara al-haqq alladhi kutiba lahum 'alaina min al-inqiyad lahum wa 'adami al-khuruj 'alaihim. Yaitu memberikan kepada penguasa, ya, maknanya hak-hak mereka yang sudah Allah wajibkan kepada kita. Seperti kita mentaatinya, kita mendengarkannya. Kemudian juga tidak boleh bagi kita untuk memberontak kepada penguasa tersebut. Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Kalian tetap menunaikan hak-hak mereka yang meliputi tetap setia, tetap mendengar, tetap taat, ya kan? Tetap tunduk dan tidak memberontak. Kemudian wasu'alullahi al-haqqa alladhi lana fi baitil mal bitaskhiri qulubihim li'adaihi aw bita'widina anhu. Sedangkan ini maksud wa tas'aluna allaha alladhi 'alaikum, dan kalian hendaknya minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Itu adalah maknanya bahwasannya kaum muslimin hendaknya dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar mereka diberikan rezeki, ya, dari baitul mal kaum muslimin, atau dia mendoakan supaya Allah mengubah hati pemimpin yang bengis tadi, pemimpin yang suka mengambil harta rakyatnya, atau berdoa minta ganti, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya, supaya digantikan oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian juga dibawakan ucapan Al-Imam An-Nawawi dalam hal ini. Beliau mengatakan fihi, yani fi hadzal hadis, dalam hadis di atas, al-hathu 'ala as-sam'i wa ta'ati. As-sam'u 'ala al-hathu 'ala as-sam'i wa ta'ati. Dalam hadis ini terdapat dorongan dan anjuran untuk mendengar dan mentaati pemimpin tersebut. Walaupun dia adalah pemimpin yang zalim, suka merampas harta kita, memeras harta kita, mengambil harta kita. Kata Nabi, tetap mendengar dan taat. Ya, tetap tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Kalian menunaikan hak-hak mereka yang wajib kalian tunaikan. Kemudian, wa in kana al-mutawalla zaliman 'asufan fayu'ta haqquhu atau fayu'ta haqqaha min at-ta'ah wa la yukhraj 'alayhi wa la yukhla bal yutadarra'u ila Allah ta'ala fi kashfi adhahu wa daf'i syarrihi wa islahihi. Kalau seandainya pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim, yang dia itu bakhil kepada rakyatnya, bahkan lebih cenderung mengambil harta rakyatnya dengan penetapan, ya, ini dan itu misalkan, maka hendaknya seorang itu memberikan haknya penguasa itu, ya, yang berupa ketaatan. Yakni ketika mendapat pemimpin yang seperti ini, tetap hukumnya untuk taat karena dia masih muslim. Dia adalah seorang muslim walaupun dia adalah yang fasik, banyak melakukan kemungkaran. Tidak boleh baginya, ya, wala yukhraju alaihi, dia itu keluar dari kepemimpinannya, sebagaimana tidak boleh dia membatalkan atau menarik kembali baiat yang sudah diberikan. Bal yutadarra'u ila Allah fi kashfi adahu wa daf'i syarrihi wa islahihi. Bahkan hendaknya seorang muslim itu dia bersimpuh kepada Allah, minta berdoa kepadanya supaya dihilangkan dari ujian ini, dari kezaliman ini, dari gangguan yang dilakukan oleh pemimpinnya, dan agar Allah, ya, melenyapkan segala macam keburukan yang dibawa oleh pemimpin ini serta memperbaiki apa yang bisa diperbaiki.
Ucapan Al-Imam An-Nawawi menunjukkan kepada kita bagaimana seorang muslim itu bersikap di dalam menghadapi pemimpin kaum muslimin yang bertindak semena-mena, yaitu hendaknya dia tetap mendengar dan mentaati pemimpinnya, tidak membatalkan baiatnya, dan dia diwajibkan untuk mendengar, untuk taat ya dari setiap apa yang menjadi kemaslahatan bersama jika itu sesuai dengan syariat Islam. Kemudian di akhir dalil yang kedua ini dikatakan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala dari ucapan Ibnu Allan, dia mengatakan fihi, ya, dalam hadis tersebut, as-sabru 'ala al-maqdur war-ridha bil qada' huluwihi wa murrihi wa taslimi li muradir rabbil alamin li muradir rabbil alimil hakim. Artinya, dalam hadis tersebut, ya, diwajibkan bagi kita untuk selalu bersabar, ya, di atas apa menjadi takdir kita dan ridha atas keputusan Allah. Pemimpin, ya, ketika dia adalah pemimpin kita, maka ini merupakan bentuk cerminan dari kita, dan Allah yang meneguhkan pemimpin tersebut. Maka ketika mendapati pemimpin itu fasik, kita tetap bersabar, kita tetap ridha, ya, dari apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita, baik itu terasa pahit atau terasa manis. Wa taslimu li muradir rabbil alimil hakim, dan berserah diri kepada apa yang menjadi keinginan, ya, Rabb yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kesimpulan dari dalil yang kedua ini, bahwasannya kaum muslimin tatkala mendapati pemimpin yang zalim, yang mana kezalimannya itu sampai pada tahap mengambil harta dia, merampas harta dia, ya, hanya untuk menumpuk kepentingan sendiri, maka dalam hal ini tetap dia harus bersabar, tidak boleh untuk menggerakkan massa, tidak boleh untuk melengsarkan ataupun mengkudeta pemimpin kaum muslimin yang sah, dan tidak boleh hukumnya untuk membatalkan baiatnya. Tidak boleh, ya, karena manakala seorang dia menyelisihi jamaah kaum muslimin yang berada di bawah komando satu pemimpin, berarti dia memecah belah umat, dan kematiannya pun akan menjadi kematian jahiliyah yang dia itu berdosa sebagaimana halnya orang-orang jahiliyah di waktu itu. Baik, saya kira ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan siang yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, dan insyaallah ta'ala di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan kembali dalil yang ketiga sampai dalil yang ketujuh yang dibawakan oleh Al-Mu'allif Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.